Cermin adalah sebuah benda yang bisa mencerminkan sebuah objek di depannya. Di zaman sekarang ini, siapa yang di rumahnya tidak punya cermin? Pasti semua rumah sudah ada cermin, entah itu besar ataupun kecil. Tapi tahukah kalian kalau cermin di zaman dulu hanya bisa dimiliki oleh seorang raja atau orang yang sangat kaya saja? Golongan rakyat kecil atau menengah bisa dikatakan sulit memiliki cermin walau untuk ukuran yang kecil. Karena saat itu sebuah cermin dijual dengan harga yang sangat mahal. Bahkan harganya bisa setara dengan sebuah kapal yang besar. Tapi sebenarnya cermin sudah ada sejak zaman prasejarah. Contohnya seperti permukaan air yang bisa dimanfaatkan untuk melihat diri sendiri. Lalu seseorang telah berhasil membuat cermin dari berbagai bahan sejak ribuan tahun lalu, seperti batu, logam, dan kaca. Dan berikut ini adalah sejarah cermin selengkapnya. Cermin pertama yang digunakan manusia kemungkinan besar adalah genangan air yang tenang atau air yang ditempatkan ke dalam semacam wadah khusus. Lalu cermin yang paling awal diproduksi adalah cermin yang terbuat dari potongan-potongan batu obsidian yang sudah dipoles sedemikian rupa sampai mengkilap. Contoh cermin obsidian sudah ditemukan di Turki yang diidentifikasi berasal dari tahun 6000-an sebelum Masehi. Kemudian ada cermin dari tembaga yang dibuat di Mesopotamia dari tahun 4000 sebelum Masehi dan di Mesir kuno dari sekitar tahun 3000 sebelum Masehi. Lalu ada pula cermin dari batu yang sudah dipoles dari tanah Amerika Tengah dan Selatan yang berasal dari sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Selanjutnya pada zaman perunggu, sebagian besar masyarakat dunia telah menggunakan cermin yang terbuat dari perunggu, tembaga, perak, atau logam lain yang sudah dipoles. Contohnya seperti penduduk Burma di Nubia yang sudah ahli dalam pembuatan cermin. Sisa tempat pembakaran perunggu mereka bisa ditemukan di dalam kuil kerma. Di Cina, cermin perunggu sudah dibuat di sekitar tahun 2000 sebelum Masehi yang diproduksi oleh masyarakat Qijia. Cermin logam seperti itu tetap digunakan sampai zaman Yunani dan Romawi kuno. Dan ketika cermin yang dibuat dari logam spekulum atau logam mulia sulit untuk diproduksi dan hanya bisa dimiliki oleh orang kaya, akhirnya kaca digunakan untuk bahan pembuatan cermin pada abad ke-1 Masehi. Seorang sarjana Romawi, Pliny the Elder, mengatakan kalau pengrajin di Sidon atau Lebanon telah membuat cermin kaca yang dilapisi dengan timbal atau daun emas di bagian belakangnya. Lalu cermin logam yang berlapis perak telah dikembangkan di Cina sejak tahun 500 Masehi. Pada zaman abad pertengahan, cermin yang berbahan kaca sudah tidak digunakan lagi. Karena pada masa itu masyarakat percaya kalau iblis bisa melihat dan mengawasi dunia dari dalam cermin yang terbuat dari kaca. Akibatnya para wanita di zaman itu harus menggunakan cermin logam yang sudah dipoles atau mangkuk air khusus untuk bercermin. Tapi cermin kaca muncul kembali pada abad ke-13 dan pada tahun 1373 di kota Nuremberg, Jerman, pabrik pembuatan cermin pertama pun dibuka. Lalu 3 abad kemudian, para ahli di Venesia telah menemukan teknik cermin datar. Mereka juga menemukan campuran reflektif khusus dengan menambahkan emas dan perunggu. Karena racikan ajaib ini, semua objek yang terpantul di cermin seperti terlihat jauh lebih indah daripada aslinya. Dan harga satu cermin Venesia ini sebanding dengan harga kapal angkatan laut yang besar. Kemudian pada abad ke-15, Pulau Murano di Venesia telah menjadi pusat pembuatan kaca dan dikenal sebagai Pulau Kaca. Di sana mereka membentuk Dewan 10 yang bertugas untuk melindungi rahasia teknik pembuatan kaca. Sampai-sampai semua master pembuat kaca secara sembunyi-sembunyi diangkut ke Pulau Murano. Lalu Dewan 10 ini menjaga mereka agar tidak keluar dari pulau tersebut. Tapi di sisi lain, para raja Eropa berusaha mencari tahu rahasia pembuatan kaca Venesia dengan cara apapun. Akhirnya rahasia tersebut pun bocor pada abad ke-17 ketika seorang menteri dari Ludwig XIV berhasil menyuap 3 master di Murano dan memboyong mereka ke Prancis.
Kemudian orang Prancis belajar dengan cepat, dan mereka tidak hanya menguasai teknik pembuatan kaca dari Murano, tetapi mereka juga telah menemukan teknik mereka sendiri. Setelah penemuan besar ini, sebuah galeri cermin pun dibangun di Versailles. Saat itu cermin menjadi barang koleksi yang populer di kalangan para bangsawan, seperti Raja Inggris Henry VIII dan Raja Prancis Francis I adalah kolektor cermin paling terkenal saat itu. Lalu para bangsawan Prancis tidak ingin ketinggalan. Mereka berambisi untuk memiliki cermin mewah dengan harga berapapun. Bahkan beberapa dari mereka sampai menjual barang-barang berharganya untuk membeli satu cermin yang indah. Di Rusia pada abad ke-17, bercermin dianggap sebagai perbuatan dosa, dan pada tahun 1666, Gereja Ortodok melarang pendetanya untuk memiliki cermin. Karena saat itu banyak takhayul atau cerita-cerita mistis yang dikaitkan dengan cermin. Contohnya seperti jika seseorang memecahkan cermin, maka ia harus meminta maaf kepada cermin tersebut dan menguburnya dengan layak agar terhindar dari kesialan. Cermin juga dijadikan sebagai jimat oleh para tentara karena dipercaya bisa memantulkan kematian. Cermin memiliki perjalanan yang panjang dan penuh warna di sepanjang sejarahnya. Di zaman kita sekarang, tidak ada rumah tanpa adanya cermin. Dan cermin telah menjadi bagian dari rutinitas kita sehari-hari yang bisa didapatkan dengan harga yang terjangkau. Syukurlah karena kita hidup di zaman ini.